Oke, kembali bertemu dengan saya Valentino Tirayo, dan karena situasi saat ini yang menganjurkan semuanya harus dilakukan di rumah, entah itu bekerja, entah itu belajar, termasuk ibadah pun harus dilakukan di rumah. Nah, buat teman-teman, buat rekan-rekan seiman saya yang ingin melakukan fitur ibadah online atau live streaming, kenapa saya katakan yang ingin melakukan? Karena ada yang tidak melakukannya karena mereka lebih memilih untuk ibadah rumah ke rumah atau ibadah berkelompok. Nah, ini untuk kalian yang pingin melakukan ibadah live streaming di Facebook khususnya. Kenapa saya pakai saat ini di Facebook? Karena ibadah live streaming di Facebook itu biasanya lebih simpel daripada kita live streaming di YouTube. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana agar live streaming kita bisa maksimal, ataupun ketika kita ingin melakukan ibadah online live streaming itu bisa lebih baik daripada sebelumnya, khususnya di bagian viewers atau orang-orang yang menonton. Ya, caranya cukup mudah, yaitu caranya kita harus menggunakan fanpage ataupun halaman yang ada di Facebook. Kenapa harus fanpage atau halaman? Kenapa kita nggak bikin ibadah live streaming atau ibadah online menggunakan akun Facebook saja, akun pribadi? Kenapa harus fanpage? Bukan ke akun pribadi juga lebih mudah? Iya, memang benar lebih mudah, tapi jawabannya kenapa harus fanpage? Karena seperti ini, fanpage itu adalah atau merupakan sebuah fasilitas khusus untuk tujuan bisnis. Jadi fanpage itu yang Facebook buatkan untuk tujuan bisnis atau orang-orang yang ingin mencari uang di Facebook. Kita boleh lihat kan banyak sekali fanpage gaming, atau fanpage video-video, fanpage meme rohani, fanpage macam-macam lah. Ya, mereka semata-mata melakukan itu karena untuk tujuan bisnis, untuk mendapatkan uang. Nah, fasilitas fanpage ini yang Facebook buatkan, ini adalah fasilitas yang untuk sebuah organisasi atau public figure atau web ataupun blog. Itulah sebabnya semua postingan dalam fanpage akan diprioritaskan oleh Facebook untuk lebih mudah dicari. Contohnya ketika kita mau mencari ibadah live streaming GPD Philadelphia Raprap, itu akan lebih mudah ditemukan ketika kita live streaming menggunakan fanpage, bukan daripada kita live streaming menggunakan handphone atau akun kita pribadi. Nah, sistem search engine Facebook itu akan lebih memprioritaskan fanpage tersebut. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui kan bagaimana fungsi fanpage itu lebih baik daripada kita menggunakan fitur akun pribadi. Kalau sampai di sini kalian sudah mengerti, ini saya rasa cukup dimengerti ya, karena ini cukup mudah kita untuk memahaminya. Jadi simpelnya seperti ini. Di fanpage itu lebih baik atau lebih mudah dicari atau lebih mudah mendapatkan viewers daripada kita live streaming menggunakan akun pribadi kita. Nah, dan juga nanti embel-embelnya, ujung-ujungnya kalau sudah memenuhi syarat atau memenuhi target dari fanpage juga, itu kita bisa menghasilkan uang ya lumayan lah untuk membantu inventaris atau pelayanan di gereja kita masing-masing. Oke, di video kali ini saya akan mengajarkan cara mudah bagaimana kita membuat fanpage kita sendiri, dan mungkin saja nanti akan bisa menghasilkan uang. Oke, simak video ini sampai selesai dan like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Kalau ada yang mau bertanya silahkan komentar saja di bawah. Oke, kita akan masuk ke tutorialnya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke desktop atau layar utama di PC, komputer ataupun di laptop kita. Ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana kita membuatkan halaman menggunakan itu ya, laptop ataupun PC ataupun komputer. Kalian juga bisa menggunakan handphone, itu cukup mudah. Kira-kira langkahnya sama, tapi ini khusus untuk laptop ataupun komputer. Ini lebih mudah. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk ke browser bawaan kita, entah itu Mozilla, entah itu Google Chrome ataupun Internet Explorer. Tapi kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kita pencet Google Chrome dan kita login ke Facebook kita. Facebook yang akan kita jadikan admin. Oke, setelah itu di paling atas ada Valentino, ada beranda, ada buat. Kita pergi ke buat. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada iklan, ada grup, ada acara, ada tawaran marketplace. Kita pilih ke halaman ataupun fanpage. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kita klik sekali. Oke, di sini ada pilihan bisnis ataupun merek, komunitas atau toko masyarakat. Di sini kita lebih memilih, karena kita akan membuatkan seperti grup, kita pilih ke bisnis ataupun merek. Karena ini juga bisa menghasilkan uang ya, dengar. Perhatikan, ini bisa menghasilkan uang asalkan kita sudah memenuhi syaratnya. Dan saat ini juga saya ya sedang juga berusaha untuk demikian. Oke, kita pilih ke memulai. Setelah itu kita tulis nama halamannya. Contohnya nama halamannya ini GPDI Philadelphia.
Philadelphia. Oke, kita tambahkan kategorinya, kita tulis boleh gereja Kristen, gereja Baptis, gereja Pantekosta. Contohnya seperti itu ya. Nama alamat kita tulis contohnya, bukan contoh, Air Madidih. Dan kota atau negara bagian misalkan Minahasa Utara, kabupaten ini, Kabupaten Minahasa Utara. Oh, sini nggak ada ya Minahasa. Kita tulis aja Manado contohnya lah. Manado. Oke, kode posnya 95371 itu contoh. Nomor teleponnya kita isi contoh, ini nomor asal-asalan 0852 825 ini ya, oke, contohnya seperti itu. Setelah itu kita pilih ke lanjutkan, kita next, tunggu sebentar. Oke, nah di sini ada pilihan, kita bisa langsung mengunggah foto profil atau kita melewati. Contohnya saya akan unggah saja foto profil. Saya pilih foto profilnya di sini. Inilah podcast satu. Ini podcast saya di Spotify ya. Kalau kalian juga tertarik dengan podcast Spotify tentang kegiatan-kegiatan rohani, saya juga buat podcast di Spotify. Oke, setelah sudah, ini langkah kedua. Langkah kedua, kita pilih foto sampul. Seperti Facebook kan pakai foto sampul. Kita lewati saja ya. Kita lewati. Dan bam, ini sudah selesai sebenarnya. Ini sudah selesai. Sekarang caranya cukup mudah ya. Ketika kita nanti akan live, caranya cukup mudah. Kita di sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama kita atur saja dulu pengaturannya. Kita ke pengaturan. Ke pengaturan kita info halaman. Kita ketik di info halaman. Nah, di sini akan ditulis seperti lengkapi bagian tentang agar orang bisa lebih mudah menemukan halaman Anda, agar kita ketika kita live streaming orang bisa lebih mudah. Kita tambahkan deskripsi, contohnya ini adalah akun resmi GPDI Philadelphia Rap. Contoh, kita simpan perubahan. Kategorinya bisa lebih dari satu ya. Kita bisa pilih nomor telepon. Dan kalau ada kita punya situs web, kita masukkan situs web. Dan jangan lupa ini email yang penting. Email kita harus taruh, karena nanti ketika ada pemberitahuan dari Facebook misalkan, oh akun Anda sudah bisa mencapai target untuk bisa menghasilkan uang. Contoh, kita harus taruh email kita. Contohnya kita taruh email apa sajalah. Dan ini alamatnya, kita pilih alamatnya di sini. Kita atur jam kerjanya kita, atau bisa setiap hari, bisa lah tergantung. Di sini impresium, di sini produk dan oke. Setelah selesai, kita sudah simpan tadi ya. Kita simpan semuanya sudah ini. Kita pilih juga ini, edit info halaman. Kita akan edit infonya. Oh iya, ini sudah tadi ya, maaf. Sorry, saya lupa. Dan oke. Kira-kira ini sini sudah selesai. Kita buka ke notifikasi. Ini juga, nah di sini akan seperti ini. Valentino Tirayo telah mendapatkan Valentino Tirayo sebagai admin ke GPDI Philadelphia. Ini sudah admin, ini notifikasinya. Dan sekarang kita masuk ke halaman yang tadi, kita klik halaman. Kalau di HP juga sama. Di HP juga sama, toolsnya ini sama di HP. Halaman. Dan kita tinggal tambahkan teman di sini. Kita pilih tambahkan teman. Kita bisa pilih undang, kita undang siapa saja. Ini lihat semua teman. Kita pilih teman siapa saja yang mau kita undang. Dan ini dia halaman kita. Jadi ini sudah selesai. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Kalau kita mau buat postingan, kita tinggal posting di sini. Kalau kita mau buat live streaming, kita bisa pergi ke live streaming. Kita bisa pilih live streaming. Itu cukup mudah. Di sini ada pilihan live streaming, kita bisa pilih. Dan ya, kira-kira seperti itu. Tapi saran saya sebelum kalian membuat live streaming, kalian dulu masukin satu buah foto atau satu buah video kalian posting, biar live streamingnya bisa berjalan dengan baik. Kalau di handphone pun juga itu sama, live kita posting juga satu buah foto, satu buah video apa saja, biar kita bisa langsung menggunakan fitur live streaming. Nah, di sini ada juga, ini saya hampir lupa, ada buat add nama pengguna halaman. Jadi kita bisa membuat nama penggunanya seperti ini. Contohnya ini kan nama GPDI Philadelphia, nama penggunanya contohnya ini GPDI Philadelphia.
Philadelphia Rap. Oke, tidak usah pakai spasi, sorry. Dan kita buat nama pengguna. Kalau centangnya udah hijau berarti sudah disetujui. Oke, dan bam, ini sudah selesai sebenarnya. Kita tinggal live streaming, kita tinggal undang teman-teman kita. Ini sudah selesai. Oke, sebentar, saya hampir lupa. Sekarang nanti akan jadi timbul pertanyaan seperti ini. Terus untuk adminnya, apakah bisa lebih dari satu? Jawaban saya itu bisa. Terus bagaimana agar kita bisa membuat adminnya lebih dari satu? Nah, ini caranya seperti ini ya. Di HP juga sama. Kita ke pengaturan agar adminnya bisa lebih dari satu, yang bisa membuat live streaming bisa lebih dari satu akun, bukan cuma misalkan akun ibu gembala atau akun bapak gembala atau akun wakil gembala atau akun majelis atau siapa saja. Kita bisa tambahkan, kita ke pengaturan dan kita ke peran halaman. Di handphone juga sama. Oke. Nah, di sini ada pilihan tetapkan peran halaman baru. Kita taruh namanya di sini. Syaratnya cuma satu. Kita harus berteman dulu dengan orang yang akan kita jadikan admin ataupun editor dan lain sebagainya. Kita taruh contohnya di sini Mariani di Huma. Kita bisa pilih dia bisa menjadi sebagai admin, editor, moderator, pengiklan ataupun analisis. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau admin, dia bisa saja melakukan semuanya, bahkan dia bisa saja menghapus. Ini kan adminnya saya, Valentino Tirayo. Dia bisa saja menghapus saya sebagai adminnya karena kita sudah izinkan dia menjadi admin. Tapi kalau editor, dia cuma bisa berfungsi sebagai dia yang edit-edit, bagikan-bagikan juga postingan-postingan. Nah, saran saya buat kalian yang mau jadikan teman kalian admin, kalian itu harus cari yang orang yang benar-benar dapat dipercaya. Karena kan kalau fanpage kalian atau halaman kalian sudah menghasilkan uang dan admin kalian ya agak menyimpang, hati-hati, dia bisa kick yang lain. Oke, sampai di sini saja ya. Oke, itu dia tutorial singkat yang dapat saya bagikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya, jangan lupa juga komen saja di bawah atau bisa DM akun Instagram saya @valentirayo. Untuk masalah teknis live streamingnya, saya sudah pernah membahasnya bagaimana untuk audionya biar lebih baik atau gambarnya bisa lebih baik. Saya sudah membahas, kalian boleh cek video-video saya sebelumnya. Kalau mungkin ada yang bingung, saya nanti akan membahasnya juga. Dan untuk teknis-teknisnya bagaimana kita mau live streaming dan tiba-tiba bisa ada tampilan kayak teks lagu, ada Alkitab ketika kita sedang berbicara, ketika kita itu. Nanti kalau kalian pengen saya buatkan, komen saja di bawah. Atau pengen bagaimana supaya live streaming kita memiliki audio yang baik dengan peralatan seadanya atau dengan peralatan yang murah meriah. Saya bisa jamin nggak nyampe 50 ribuan kita sudah bisa mendapatkan audio live streaming yang baik. Kalian juga boleh komentar di bawah, nanti saya akan buatkan videonya. Itu cukup sangat mudah, nggak sampai 50 ribuan kita sudah mendapatkan kualitas audio yang bagus. Kalau kalian pengen lihat ibadah live streaming kami, kalian boleh cek bagaimana kualitasnya, suaranya, ada teksnya di bawah ketika firman Tuhan, ketika apa, kalian boleh cek di akun GPD Philadelphia Rap Air Madidi atau di Facebook Valentino Tirayo. Di situ bagaimana kami membagikan ibadah live streaming kami. Nah, untuk teknisnya ke depan sekali lagi kalian boleh komentar apa yang kalian butuhkan. Nanti saya akan berusaha membantu. Dan kira-kira sampai di sini saja videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, karena saya juga nanti berikutnya akan membuatkan bagaimana kita bisa live streaming menggunakan kamera DSLR atau kamera mirrorless ataupun kamera handphone, dan kita jadikan sebagai kamera utama di komputer ataupun di PC kita. Oke, sekian dari saya Valentino Tirayo, pamit undur dan God bless you.